Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. It's the vibe that's gonna be lit. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kami yang bertemakan Badan Layanan Umum dan Badan Usaha milik negara atau daerah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama Nurul Aini, yang kedua Yeni Sekretaris dengan saya sendiri, yang ketiga Adi Dewi Saputri, yang keempat Febrianti Rahmida Putri, yang kelima Deborah Rosalina, dan yang keenam Firman Syahputra. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai Badan Layanan Umum. Definisi Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU adalah suatu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum memiliki tujuan, yaitu meningkatkan pelayanan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan ini, terdapat kepala badan bagian keuangan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang bernama Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atau PPKD, yang juga bertindak sebagai bendahara umum daerah. Persyaratan administratif penetapan BLU terdiri dari 6 bagian, yaitu: yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dibuat oleh pemimpin satuan kerja instansi pemerintah yang mengajukan usulan untuk menetapkan PK atau BLU. Yang kedua, ditandatangani oleh pimpinan Satker yang bersangkutan dan disetujui oleh menteri atau pimpinan lembaga serta dibubuhi materai dengan menggunakan kop surat. Yang ketiga, menggunakan formulir sebagai ditetapkan dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK 05/2007. Yang kedua, pengelolaan tata kelola merupakan peraturan internal satuan kerja instansi pemerintah yang menetapkan organisasi dan tata laksana dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi dan logis, efektivitas biaya, serta pendayagunaan sumber daya manusia. Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dipercayakan kepada satuan kerja instansi sebagai pemerintah yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi yaitu mengikuti azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi pembuat. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Menyusun rencana strategis bisnis dan tujuan dari BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyajian rencana strategi bisnis. Contoh landasan hukum penyusunan strategis bisnis: yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kerja instansi pemerintah.
Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK 02/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang kewenangan pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum. Keempat, laporan keuangan. Satuan kerja yang mengajukan pengusulan untuk menerapkan PK-BLU dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, atau standar akuntansi yang lainnya. Yang kelima, Standar Pelayanan Minimal atau SPM. SPM adalah ketentuan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Yang terakhir, yang keenam, laporan audit terakhir atau pernyataan persediaan untuk audit secara independen. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, laporan audit terakhir merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum satuan kerja instansi pemerintah yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PK atau BLU. Yang kedua, dalam hal satuan kerja instansi pemerintah belum pernah diaudit, satuan kerja instansi pemerintah dimaksud harus membuat pernyataan persediaan untuk diaudit secara independen yang disusun secara mengajukan pada formulir. Tantangan BLU terbagi menjadi dua. Yang pertama, perlu dilakukan peningkatan kemampuan manajerial para pemimpin eksekutif BLU agar mampu membawa BLU menjadi organisasi sektor publik dengan kerja sektor swasta. Yang kedua, mengutamakan pencapaian hasil atau outcome oriented dengan skill dan kepemimpinan yang mampu. Fitur-fitur BLU. Yang pertama, aspek pengelolaan keuangan, di mana pemerintah pusat secara mengatur pola pengelolaan keuangan BLU. Yang kedua, aspek manajemen organisasi, di mana BLU dalam melaksanakan praktek-praktek bisnis yang sehat perlu melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja. Yang kelima, penganggaran berbasis kinerja atau performance budgeting, yaitu BLU diharapkan menjadi prototipe satuan kerja instansi pemerintah lainnya dengan modal rencana bisnis anggaran yang dilaksanakan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Definisi Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseorangan atau persero sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting dalam perekonomian nasional, yang bersama dengan pelaku ekonomi lainnya yaitu swasta merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akuntansi kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Fungsi dan peran BUMN sebagai penyedia barang, ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak, sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi, pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha. Bentuk-bentuk BUMN yaitu ada Badan Usaha Perseroan atau perseroan. Yang kedua ada Badan Usaha Umum yaitu Perum. Manfaat BUMN yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi produk angkatan kerja, mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara, mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa, meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non-migas.
Definisi BUMD, Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya badan usaha milik daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan daerah. Fungsi dan peran BUMD. 1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. 2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan. 3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. 4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Bentuk-bentuk BUMD. Ada perusahaan umum daerah. Perusahaan umum daerah yaitu BUMD seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Yang kedua itu perusahaan perseorangan daerah. Perusahaan perseorangan daerah ini adalah BUMD yang berbentuk perseorangan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau yang paling sedikit 51%. Sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Terus manfaat BUMD ini itu ada, pertama, kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan publik. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Yang ketiga, membuka dan memperluas lapangan kerja di daerah. Yang keempat, mencegah monopoli pasar oleh para pihak swasta. Yang kelima, mengisi kas daerah yang memiliki tujuan ialah memajukan serta mengembangkan perekonomian daerah dan negara. Oke, terima kasih.